Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya barang siapa yang sengaja makan dan minum atau berjima, maka batalah puasanya. Batalah puasanya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia tidak bisa mengganti dengan puasa yang lain. Dia wajib bertobat. Tidak bisa diganti dengan puasa diqadha di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat sebagian ulama. Adapun kalau dia makan dan minum dan berjima tanpa sengaja, maka tidak mengapa. Kata Nabi SAW, "Man nasiya fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa kemudian dia makan atau dia minum, maka lanjutkanlah puasanya. Karena itu adalah Allah memberi dia makan, Allah berikan dia minum. Dalam riwayat yang lain, rizqun saqahullahu lahu. Itu rizki yang Allah kirim buat dia. Oleh karenanya kalau seorang lupa pulang dari kantor, kehausan, buka kulkas, ada teh botol, dia minum sampai habis, tambah lagi satu botol, alhamdulillah. Terus, antum puasa? Oh iya, alhamdulillah. Kalau dia benar-benar lupa, maka itu halal bagi dia, itu rizki yang Allah kirim kepada dia, 2 botol teh. Ya. Rizki. Ya. Sama seorang pulang lapar, kemudian Indomie dia masak, kemudian dia makan pakai sambal, pakai telur. Setelah itu, ya Allah, bulan Ramadan. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama khilaf, bagaimana kalau kita lihat orang di bulan Ramadan dia sedang makan dan dia lupa? Tegur atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tegur karena itu kemungkaran. Ada yang mengatakan jangan ditegur, jangan potong rezekinya. Saya pernah ngisi pengajian, terus ketemu dengan seorang jemput saya, kita mampir di tempat warung hari Kamis kalau nggak salah. Teman saya puasa, saya tidak puasa. Kemudian karena masih pagi, maka dia pesan makanan. Pergi ke warung lah kita. Pak, ada mie ayam nggak? Kata penjualnya, belum siap Pak, masih terlalu pagi. Pergi warung sebelah. Mbak, ada nasi goreng nggak? Oh belum siap Mas, masih pagi. Akhirnya ya udah teh manis 2. Ya udah. Teh manis saya dengan dia. Setelah itu saya minum, dia juga minum. Setelah selesai minum, ya Ustaz, saya puasa Ustaz. Ternyata rezeki dia cuma teh. Mie ayam enggak, nasi goreng apa? Enggak. Ya rezeki dari Allah, dia dapat teh pagi-pagi. Jadi kalau seorang lupa, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lupa itu menjengkelkan tapi kadang menyenangkan. Baik. Bagaimana kalau seorang lupa kemudian dia berjima dengan istrinya? Ini suatu yang agak susah terjadi ya. Kalau lupa makan, lupa kemudian minum itu mungkin, tapi kalau lupa kemudian jima agak susah ya. Agak susah. Tapi seandainya terjadi, maka tidak mengapa. Ini tidak tahu dia lupa. Ya. Karena kalau dia lupa, istrinya juga harus lupa. Nah, kalau dua-duanya lupa ini susah ya. Kalau suami lupa, istrinya lupa juga ini susah, kecuali pura-pura lupa ya. Baik. Intinya kalau dia lupa maka tidak ada hukumnya, tidak jadi masalah. Saya juga pernah lupa, ada bibi saya waktu itu masak, kemudian ini manis enggak ya? Saya rasa, coba. Kenapa? Puasa. Oh iya lupa ya, sudah terlanjur, enggak apa-apa. Namanya lupa mau diapain? Ya. Itu rezeki. Baik. Ini pembatal-pembatal puasa. Barang siapa yang melakukannya maka puasanya batal. Puasanya batal. Ada yang lebih penting daripada ini, yaitu pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang-pengurang pahala puasa. Antum harus sadar waktu antum berpuasa, sejak subuh argo pahala antum berjalan. Oleh karena sampai ada istilah tidurnya orang berpuasa juga berpahala. Itu bukan hadis Nabi SAW, tetapi benar. Karena selama dia dalam kondisi puasa, bukan kita disuruh tidur, enggak. Tapi seandainya dia letih, dia tidur, argo pahala tetap jalan. Kenapa? Dia dalam kondisi apa? Berpuasa. Jadi sejak subuh dia sudah berpuasa, argo pahala jalan sampai maghrib. Makanya Nabi menyuruh kita menjaga kondisi ini. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnatun. Sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu siyami ahadikum. Kalau salah seorang kalian sedang berpuasa, fala yarfus, jangan dia berkata-kata kotor, berkata-kata keji.
Wala yajhal, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Nabi larang karena kita sedang dalam kondisi apa? Puasa. Dan ini mirip seperti seorang tatkala sedang ihram, maka dia harus jaga kondisinya karena argo pahala sedang jalan. Sama seperti orang berpuasa. Sejak dia azan subuh sampai azan maghrib, argo pahala berjalan karena dia sedang berpuasa. Kata Nabi, jangan berkata-kata kotor, jangan teriak-teriak. Tidak boleh, berarti kita tidak boleh teriak-teriak sana, teriak sini. Ya, tidak boleh. Bahkan kata Nabi, wa in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, jangan balas. Kalau ada orang mengajak dia berantem, jangan apa? Balas. Katakanlah saya sedang berpuasa. Agar orang itu jangan cari gara. Ya akhi, saya sedang berpuasa. Ya. Antum jangan manas-manasin saya. Ya. Saya sedang apa? Puasa. Jangan balas, jangan kita terpancing. Jangan bilang, saya lagi puasa. Nanti pada maghrib kalau mau, pada maghrib. Di lapangan, saya tunggu kau sana. Sekarang jangan dulu. Enggak, jangan gitu. Gitu jangan diladeni. Karena kalau kita terpancing mengurangi pahala kita. Makanya hati-hati antum kalau di media sosial terpancing kemudian emosi maki, bahaya. Itu ya sudah. Puasa dulu, puasa medsos ya. Kalau bisa jangan sampai pahala antum berkurang. Ya, kita harus menjaga diri kita. Makanya kata Jabir bin Abdullah, ya, beliau berkata, fa idza sumta, kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhib wal maharim. Kalau engkau sedang berpuasa, maka hendaknya lisanmu, hendaknya matamu juga berpuasa, hendaknya telingamu juga berpuasa, dan hendaknya lisanmu juga berpuasa. Jangan berdusta dan jangan kau melakukan perkataan-perkataan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang haram. Wada anka adal jar, jangan kau ganggu tetanggamu. Wal yakun alaika waqarun wa sakinah. Hendaknya kau dalam kondisi bersahaja, tenang, ya. Kata Jabir bin Abdullah, ya. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan, dan jangan kau jadikan hari puasamu sama seperti hari-hari biasa. Enggak boleh disamakan. Anda argo pahala sedang berjalan. Maka jaga hari-hari puasa kita dengan menjaga akhlak, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Ya. Di sana ada dosa-dosa yang para ulama menaskan bahwasanya itu membatalkan pahala puasa. Contohnya dusta, contohnya ghibah. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang yang solat malam, solat tarawih, dia tidak mendapatkan dari solat malamnya kecuali hanya begadang dan keletihan. Ini sabda Nabi SAW. Dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, man lam yada' al-qawla az-zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta tatkala sedang berpuasa, Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Ini kata para ulama, siapa yang dusta, batal puasanya, batal pahalanya. Puasanya sah, tapi pahalanya enggak ada. Dan dalam Islam ada yang seperti ini, ibadahnya sah, tapi pahalanya tidak ada. Contoh, seorang pergi ke dukun, maka solatnya tidak diterima 40 hari. Man ata kahinan aw arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal bertanya sesuatu, maka tidak diterima solatnya 40 hari. Dia solat 40 hari sah, tapi tidak ada pahalanya. Man syaribal khamra lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang minum khamar, dia sudah bertobat 40 hari, solatnya tidak diterima. Barang siapa berhaji dengan harta haram, tidak diterima hajinya. Kata sebagian orang dahulu, sebagian fuqaha mengatakan, barang siapa yang zaman dahulu berhaji dengan harta riba, harta haram, harta curian, harta merampok, harta menzalimi orang lain, maka dia pergi dengan ontanya, kemudian dia mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian tanggal 9 dia pergi ke Arafah, kemudian dia wukuf di situ bersama ontanya, kemudian dia melanjutkan pergi ke Muzdalifah malam tanggal 10, kemudian selanjutnya, maka yang haji adalah ontanya, bukan dia. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram. Dia berhaji dengan harta yang haram. Oleh karenanya bisa jadi seorang berpuasa tidak ada
pahalanya. Meskipun sah, kita tidak bilang kamu harus ganti puasamu, tidak ada qadha, tapi pahalanya tidak ada. Di antaranya kalau dia berdusta, Hati-hati antum sekarang di zaman fitnah, zaman medsos, jangan berdusta dan jangan ikut menyebarkan berita dusta. Di antara dosa yang dinaskan oleh para ulama membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Ini hati-hati. Ini masa-masa ghibah ya. Zaman-zaman ghibah sekarang ini. Oleh karena kita hati-hati, jangan kita spekulasi dengan pahala puasa kita. Sudah enggak usah ghibah. Kalau Anda ternyata dalam grup ada grup ghibah, Anda left. Anda bilang, para bapak yang terhormat, saya mau left. Sampai ketemu habis Ramadan. Udah, ente daripada ente datang masuk dalam majelis ghibah, ente tidak bisa menegur, ente di situ ikut melihat ghibah, ente tidak bisa mengingkari, penting ente keluar. Dan ini terutama ibu-ibu karena bahaya, ghibah paling banyak di ibu-ibu. Ngerumpi paling banyak di ibu. Kalau bapak biasanya tidak ya. Biasanya kalau bahasanya tentang poligami, bukan tentang ghibah. Ibu-ibu, ya ini bahaya. Masalah ghibah ini hati-hati. Karena ini bisa membatalkan pahala puasa. Adapun Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla, dia berkata, siapa bermaksiat puasanya batal, bukan cuma pahalanya, puasanya batal. Harus diqadha. Ini pendapat Ibnu Hazm. Tapi pendapat tidak kuat. Yang benar puasanya tetap sah, tetapi pahalanya yang apa? Yang batal. Oleh karenanya tadi kita ingat nasihat dari Jabir bin Abdullah, "Idza sumta," kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka. Hendaknya pendengaranmu puasa, matamu juga puasa.